Sob Sur, balik lagi bareng gue Pamela. Di episode kali ini sesuai dengan judulnya, gue bakal bahas soal tips hemat. Kenapa sih gue bahas soal ini? Karena nih ya, meskipun terdengar sederhana, tapi masih banyak banget orang-orang di sekitar gue yang agak kesulitan untuk menerapkan hidup hemat. Dan bahkan misalnya lo udah merasa hemat, ternyata ada beberapa hal yang masih bisa dihemat di kehidupan sehari-hari. Sayangnya masih banyak yang belum sadar nih. Penasaran kan apa aja? Tapi gue bukan soto ya, karena beberapa tips yang mau gue kasih ini adalah tips-tips yang sebagian besarnya udah gue terapkan sendiri. Penasaran kan apa aja? Yuk langsung kita bahas. Oke, langsung aja. Poin pertama yang harus lo terapin adalah menghitung pemasukan dan pengeluaran. Terdengar sepele sih dan basic banget, cuman sebenarnya poin ini tuh penting banget. Kenapa? Karena ketika kita tahu berapa pemasukan kita dan berapa pengeluaran kita, itu malah bisa bikin kita lebih tahu diri. Kenapa? Karena kita kan jadi udah menghitung-hitung ya, berapa sih pemasukan kita sebulan, terus ada berapa sih uang yang harus kita keluarkan. Nah, tapi ya perlu diingat nih, harus disisain juga untuk menghitung dana darurat, karena kan kita tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi. Siapa tahu amit-amit sakit atau mungkin ada keperluan lain, jadi uang kita tetap aman tanpa perlu minjem ke orang lain. Oke, poin kedua yang harus dilakuin adalah kita harus punya target tabungan. Dengan demikian kita jadi bisa mengontrol pengeluaran kita jadi lebih hemat. Nah, ketika kita punya target tabungan, ini tuh harus konsisten juga nih. Misalnya kita bisanya nabung sebulan itu 500.000, ya udah berarti minimal kita itu nabung 500.000 per bulan. Ketika ada uang tambahan yang masuk, atau misalnya gaji lo naik, atau misalnya punya penghasilan sampingan, nah itu dimasukin juga ke tabungan. Oke, poin ketiga yang mau gue saranin ke lo adalah manfaatkan voucher diskon. Jadi misalnya emang lu suka belanja online, di situ kan suka ada voucher potongan harga nih ya, atau voucher free ongkir, itu manfaatkan aja karena lumayan, meskipun dipikir-pikir cuman ya free ongkir paling hematnya cuma 10.000, tapi itu lumayan banget buat lo tabung. Terus misalnya lu ada yang butuh bepergian pakai kendaraan online, atau misalnya pengen jajan makanan nih ya pakai aplikasi online, itu manfaatin juga voucher diskonnya karena lumayan kan, potongan-potongan sedikit. Terus yang paling penting ini kuncinya adalah jangan males untuk cari voucher diskonnya. Oke, yang berikutnya yang harus lo terapin adalah fokus ke kualitas. Ini berlaku untuk lo yang mau belanja nih ya. Kenapa sih gue sebut fokus ke kualitas? Karena kadang beberapa barang ini menjual brand, bukan menjual kualitas. Memang sih gue juga tahu ada harga, ada barang. Tapi kan kalau misalnya kita cari-cari lagi dengan teliti, sekarang ada juga barang-barang berkualitas dengan harga murah. Tapi gue di sini nggak melarang lu untuk beli barang yang bermerek ya. Jadi bisa aja lo beli barang bermerek itu misalnya 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali, itu terserah lo. Cuman dibatasin karena biar kita tetap hemat. Jadi kuncinya itu kita bisa tetap bergaya, tapi dengan harga yang murah kali ya. Tips kelima yang mau gue saranin ke lo adalah biasain jalan kaki dan naik transportasi umum, tapi bukan yang berbasis online ya. Kenapa? Karena ketika kita jalan kaki justru ya pasti gratis ya, jadi kita nggak harus ngeluarin biaya untuk bepergian. Terus misalnya kita naik kendaraan pribadi, kita harus menghitung ada biaya bensin, biaya parkirnya. Terus kalau misalnya online ini biasanya lebih mahal sih, kecuali lo pergi bareng teman-teman lo misalnya kemana gitu ya, terus naik kendaraan online atau misalnya kendaraan pribadi, itu masih nggak apa-apa sih karena kan bisa patungan juga ya sama teman lo. Coba bayangin kalau misalnya bepergiannya nggak terlalu jauh, terus lo jalan kaki, kan bisa menghemat ya. Tips yang berikutnya yaitu bawa bekal. Nah, ini berlaku untuk lo yang masih sekolah, kuliah, atau udah kerja. Karena ketika bawa bekal ini akan menghemat banyak banget. Soalnya bandingin ya, kalau misalnya lo jajan udah nggak sehat, terus bisa jadi lebih mahal. Terus misalnya lo beli makanan lewat online, malah kita harus ngeluarin biaya untuk ongkos kirimnya ya. Kecuali nih ketika lo emang lagi nggak sempat bawa bekal, terus lo menemukan voucher diskon atau voucher potongan harga ketika lo beli makanan online, itu ya sesekali nggak apa-apa lah. Nah, jangan lupa juga usahain untuk selalu bawa botol minum kemana-mana.
kan lumayan ya ketika kita beli botol minum kemasan itu biasanya kita bisa ngeluarin sekitar 5.000 lah. Nah bayangin kalau misalnya lu sering keluar rumah terus bisa menghemat sekitar 5.000 per hari kan bisa ditabung ya uangnya. Oke, poin terakhir yang mau gue saranin ke lu adalah jangan berlangganan yang nggak penting. Jadi ya hidupnya biasa-biasa aja lah, nggak usah kayak misalnya berlangganan YouTube Premium, Spotify Premium, atau Netflix, atau mungkin langganan nge-gym. Itu kan sebenarnya kalau misalnya sebelumnya nggak lo lakuin juga nggak masalah kan, lo bisa tetap nonton tayangan-tayangan berkualitas sesuai pilihan lo di media-media tersebut, atau misalnya lo bisa ngedengerin lagu-lagu favorit lo di media-media tersebut ya, meski ada beberapa iklan lah ya. Terus misalnya untuk soal nge-gym, lo kan bisa olahraga di rumah sendiri dengan melihat video tutorialnya kayak gitu sih. Nah kecuali misalnya aduh udah nggak bisa banget nih, ini harus banget berlangganan, nah pastiin lo cari harganya yang paling murah banget. Jadi jangan malas untuk bandingin harga, biar tetap hemat juga, dan yang penting itu adalah pendapatan lo tidak minus. Oke, segitu dulu aja tips hemat dari gue yang udah gue terapin sendiri. Nah kalau lo sendiri udah menerapkan tips yang mana aja nih, atau mungkin punya tips sendiri, boleh di-share di kolom komentar ya. Nah kalau misalnya nanti ternyata udah hemat, udah konsisten, bisa nonton juga video cara menabung gue bareng Tasya. Terus misalnya lu punya kendala sering belanja online yang nggak bisa dikontrol, lu bisa tonton video tips mengatasi impulsif yang udah pernah gue jelasin nih. Nah jangan lupa juga untuk follow Instagram Ngopsur, karena di situ lo bisa request juga topik-topiknya, atau misalnya lo mau request di kolom komentar ini juga boleh. Oke deh, jangan lupa di like, subscribe juga video ini biar nggak ketinggalan info-info menarik lainnya, info-info yang absurd. Dan share juga video ini ke teman lo yang mungkin ya masih agak kesulitan untuk hemat ya. Oke, segitu dulu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ngopsur Official. Klik juga tombol lonceng untuk dapat notifikasi video terbaru kita.